wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menampilkan sebuah karya dari kami dengan judul Semangat Seekor Laba-Laba. Pada penasaran kan? Yuk, kita langsung aja lihat videonya di sini. Dadah. Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang sedang bermain ke hutan dengan membawa sebuah tongkat yang panjang. Sangat melelahkan sekali hari ini setelah saya seharian membajak sawah dan memotong tanaman liar di kebun. Kemudian, lelaki tersebut berjalan mengarah ke sungai yang berada di hutan tersebut. Lalu, sesampainya di hutan, lelaki tersebut dengan sengaja menancapkan tongkatnya ke dalam sebuah sungai. Ia menancapkan tongkat tersebut di tepian sungai. Tak disengaja, lelaki tersebut melihat seekor laba-laba kecil yang berada di pohon dekat dengan lelaki tersebut. Aku ingin menaruh laba-laba ini di atas tongkat yang tadi aku tancapkan, dan aku ingin melihat apa yang ia lakukan nanti. Ia meletakkan seekor laba-laba kecil di ujung tongkat itu. Di dalam hati seorang lelaki tersebut ingin melihat usaha apa yang akan dilakukan seekor laba-laba jika ia diletakkan di atas tongkat yang berada di atas sungai tersebut. Dan kemudian ia memperhatikannya dengan rasa penasaran dalam dirinya. Aku ingin lihat apa ya yang akan dilakukan laba-laba tersebut. Tidak lama kemudian, laba-laba itu turun ke bawah berjalan dengan sangat pelan. Akan tetapi, setelah sampai kepada ujung tongkat yang mengenai air, laba-laba itu tidak menemukan jalannya karena pokoknya adalah air. Dan berjalan kembali si laba-laba ini, seolah tidak menyerah. Ia berganti arah dengan mengelilingi tongkat itu secara perlahan, berharap akan ada jalan keluar. Akan tetapi, usahanya tetap tidak membuahkan hasil. Ia tetap tidak menemukan jalan keluar. Si laba-laba ini pun kembali lagi ke atas. Sesampainya di ujung tongkat itu, laba-laba ini berhenti, seolah ia tampak kebingungan dan panik. Lelaki tersebut sudah tak heran melihat tingkah laba-laba tersebut dan sudah mengetahuinya bahwa sifat dari seekor laba-laba ini salah satunya adalah mudah panik. Si laba-laba tersebut tetap berusaha memikirkan usaha apa kiranya yang dapat menyelamatkannya dari kurungan bahaya yang telah dibuat untuknya. Dengan rasa penasarannya, lelaki tersebut tetap menatap laba-laba dan ia melihat tiba-tiba dari perutnya bagian belakang keluar sebuah benang tipis seperti sutra yang sangat kecil dan panjang. Benang itu menempel di ujung tongkat dan sebagian lagi terbang melayang mengikuti udara. Yang pada akhirnya benang itu mengenai sebuah pohon kecil yang berada tidak jauh dari sungai itu. Dengan ini, laba-laba itu berhasil membuat jaring yang membentuk seperti sebuah jembatan yang kemudian ia pakai untuk menyeberangi sungai.
Laba-laba ini selamat dan sukses menyelesaikan masalahnya dengan usahanya sendiri. Dan laki-laki yang dari tadi memperhatikannya merasa sangat takjub dan bertambah keimanannya kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan satupun makhluknya, melainkan Allah telah melengkapi dengan kelebihan yang ia mampu untuk menyelesaikan setiap masalahnya sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh laba-laba tersebut. Inti dari cerita ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dan mudah putus asa terhadap masalah apapun itu. La yukallifullah illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan sesuatu itu kecuali kita mampu untuk mengatasinya. Orang yang beriman, ia yakin akan pertolongan Allah. Sebagaimana perkataan para sahabat kepada Rasul saat perang Uhud, "Ya Rasulullah, kapankah pertolongan Allah itu datang?" Jawab Rasul, "Sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat." Terima kasih teman-teman semua sudah menonton karya dari kita berdua. Semoga teman-teman semua bisa mengambil ya pesan moralnya dalam karya kita tadi. Nah, tadi itu kita menampilkan sebuah karya dengan tema apa sih atau judul apa sih? Perjuangan seekor laba-laba. Nah, iya itu dia perjuangan atau semangat ya dari seekor laba-laba tersebut. Nah, pastikan di dalam sebuah karya itu kan ada pesan moral ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman tuh apa sih pesan moralnya gitu? Yang kalian dapat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan, coba dari kakaknya apa? Ya dari aku ya, nih aku bakal kasih tahu dulu. Kalau menurut aku sih emang ini tuh bagus banget ya tentang manusia dengan laba-laba gitu ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu pesan yang bisa kita ambil itu adalah yang pertama itu adalah manjada wajada. Apa teman-teman? Manjada wajada. Jadi artinya adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang berjuang, harus tetap bersungguh-sungguh dan terus berjuang akan mendapatkan hasilnya. Iya. Jadi ini sangat sangat bagus banget ya buat kita semua gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan ya, kita benar-benar harus semangat terus gitu kan, dan buat teman-teman juga gitu, dan untuk anak-anak juga gitu, dan untuk semuanya yang pasti semangat juga gitu. Kalau dari saya mendapatkan pesan moral dalam kehidupan sehari-hari yaitu man sobaro gofiro. Apa teman-teman? Man sobaro gofiro. Barang siapa yang sabar maka dapatlah dia. Nah, jadi teman-teman, jika ingin sesuatu, teman-teman itu harus bersabar dan harus bersungguh-sungguh agar mendapatkan yang kalian inginkan. Begitu. Oke. Masya Allah, di sini kita udah kasih tahu kan apa menurut kita pesan moral yang kita dapatkan gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri, kalian mau tahu gak sih kenapa kita mengambil tema ini gitu? Kenapa sih gitu? Nah, kalau menurut kita berdua, karena itu sangat cocok banget ya buat teman-teman semua yang sedang bekerja keras, yang benar-benar sungguh-sungguh banget untuk mencapai cita-citanya gitu. Maksudnya banyak banget kan sih yang punya cita-cita kan, dan emang sangat memperjuangkan gitu loh. Jadi buat teman-teman semua jangan patah semangat, jangan menyerah. Kalian harus berusaha dan berdoa, berusaha berikhtiar ya. Tunjukin kalau kalian itu mampu dan dapat menggapai semua impian teman-teman semua. Nah, itu dia. Gimana teman-teman? Apakah sudah puas melihat apa yang sudah kita persembahkan buat teman-teman, dan juga ada pesan moral dan banyak lagi gitu ya. Ya, mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan dan kita tampilkan di video kami. Nah,
Oh iya, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kan kita lagi masa pandemi ya. Iya, betul. Nah, kita harus tetap melaksanakan 5M. Iya. Ya, apa itu dari 5M? 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan Menjauhi kerumunan. ya, satu lagi kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kesehatan. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya tetap melakukan 5M gitu kalau keluar rumah. Tapi kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya. Tapi kalau kita keluar rumah karena kita memang ada kepentingan ya kan. Kepentingan kita yaitu dengan membuat karya ini. Nah baik, mungkin segitu aja ya dari kita. Oh iya, kita belum pernah perkenalan tau Kak. Iya. Kenalin dulu namanya siapa dari Nama sini. saya Kak Aldiansa. Aldiansa ya. Kalau dari nama aku yaitu Kak Dela Pertiwi. Ya, jangan lupa kita. Oke, baiklah, mungkin karena terlalu panjang ya, takutnya terlalu panjang kan nanti orang-orang ini ya, jadi aduh ini kok nggak udahan gitu. Baiklah, kita udahan saja ya, karena pada bosan ya. Baik, sekian dari kita dari kelompok 14. Kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata ya dan perbuatan juga. Semuanya Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini di sini. Ini udah nggak pakai oil jadi lagi. Baiklah teman-teman semua. Kalian semua sudah menyaksikan sebuah karya dari kami. Tadi kami gue jadi